Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana Muhammadan rahmatan lil alamin. Salatuna wa salamuna ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila jami' ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syahadatuna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ma ba'du. Alhamdulillah kita di pagi hari ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, yaitu yang berupa kesehatan jasmani dan juga semoga rohani kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin semangat untuk beribadah, semakin semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiada makom yang lebih tinggi daripada makomnya orang yang mencari ilmu. Orang mencari ilmu tidak ada batasan. Jadi dalam kitab itu ada fase-fase manusia. Manusia itu pertama fasenya ada di dalam alam ruh. Dalam alam ruh ini manusia sudah mulai berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan oleh para malaikat ruh ke dalam jasadnya dan diminta perjanjian Allah agar supaya beriman kepada Allah, agar supaya dia taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, walaupun nanti setelah lahirnya ada di antara mereka, ada di antara manusia yang taat kepada Allah, ada yang tidak taat pula. Ketika setelah ruhnya oleh Allah diberikan dalam alam ruh, lalu dilahirkan melalui ibundanya, melalui rahim ibundanya, lalu di fase itu dinamakan fase as-sobi, yaitu ketika anak masih anak kecil. Di fase ini manusia masih tidak bisa makan sendiri, tidak bisa minum sendiri, tidak mengerti tentang uang, tidak mengerti apa dunia ini, bagaikan gelas yang kosong. Maka untuk membentuk karakter seorang anak ini sangatlah mudah ketika di waktu sobi itu. Tergantung bagaimana pendidikannya ketika di waktu sobi itu, nanti ketika dewasanya. Kalau orang tua itu memberikan ke dalam wadah yang kosong, gelas yang kosong terhadap air yang jernih, air yang bersih, air yang suci, maka nanti ketika tumbuh berdewasanya akan menjadi orang yang baik. Tapi naudzubillah, mulai kecil ketika di waktu sobi dia itu diberi oleh orang tuanya gelasnya bersih, suci, bagus, akan tetapi sayangnya oleh orang tua tersebut gelasnya diberi air got, diberi air yang najis. Maka hatinya seorang anak itu bagaikan gelas yang kosong itu ketika waktu sobi. Kalau ketika waktu sobi sudah diberikan dengan cinta dunia, diberikan dengan sesuatu yang tidak baik, tidak bijaksana, maka nanti dewasanya akan seperti itu. Lalu setelah fase sobi ini ada fase namanya tamyiz. Tamyiz itu anak bisa membedakan antara mana uang, mana yang baik, mana yang buruk, bisa membedakan terhadap mana yang baik dan mana yang buruk. Atau ukurannya adalah dia bisa makan sendiri, dia bisa untuk mandi sendiri, dia bisa untuk cewek sendiri, itu ukuran tamyiz. Setelah ukuran tamyiz, maka anak ini mulai dididik ketika tamyiz tersebut, dan supaya nanti ketika sampai ketika balignya dia itu terbiasa untuk beribadah kepada Allah. Setelah tamyiz maka ada waktu baligh. Di sini waktu baligh, dosa-dosanya yang telah dilakukan oleh dirinya akan kembali pada dirinya sendiri, asalkan orang tuanya telah memberikan pendidikan yang baik, telah memenuhi terhadap pendidikan anaknya. Maka kalau sudah diberikan pendidikan yang baik,
Maka ketika dia tetap melakukan dosa, maka dia sendiri yang menanggung dosanya. Lain lagi kalau oleh orang tuanya tidak diberi pendidikan yang baik, dipelajarkan kepada guru, ternyata gurunya sesat, naudzubillah. Nah ini nanti dosanya dua, dosanya kembali kepada anaknya, dosanya juga kembali kepada orang tuanya. Lalu setelah masa balik ada masa syabun, yaitu masa menjadi pemuda. Di saat ini manusia itu bergejolak hatinya, bergejolak nafsunya, bergejolak syahwatnya. Ada yang diantara mereka gejolaknya kepada pekerjaan, sehingga mereka menjadi budaknya kerja. Ada di antara mereka yang disibukkan dengan makanan. Ini disebut dengan abdul butun, yaitu budaknya perut. Ada yang disibukkan dengan ingin menikah. Ini sudah ketika waktu syabun. Ini sampai umur 40, sampai umur antara 40 atau 50. Setelah umur tersebut, maka manusia akan kembali lagi ke waktu sobi yang dikenal dengan waktu as-syaikhah. Waktu syekh, yaitu ketika sudah menjadi orang tua. Di waktu orang tua ini, maka manusia kembali lagi kepada masa-masa yang dahulu. Yang asalnya makan sendiri tidak bisa disuapi oleh anaknya, disuapi oleh cucu-cucunya. Yang dulunya asalnya nggak bisa jalan, kembali lagi diambil oleh Allah kekuatan kakinya, sehingga dia itu tertatih-tatih untuk berjalan. Asalnya dia itu yang cari kerja, ketika di waktu syekh itu, maka anak-anaknya yang memberikan nafkah kepada orang tuanya. Setelah fase syekh ini, maka akan kita harus siap-siap, karena umur manusia itu sudah ukuran. Kalau Nabi Muhammad antara 62-63, maka itu umurnya manusia. Mulai dari Nabi Adam umurnya panjang-panjang, 1000 tahun, orangnya tinggi-tinggi. Dan ini adalah juga di akhir zaman itu seperti itu. Manusia umurnya semakin pendek-pendek. Itu di antara tandanya akhir zaman. Dan itu dimulai memang dari masanya Rasulullah itu. Dan itu Nabi yang pendek umurnya itu, ya mungkin Rasulullah itu. Itu adalah sudah menjadi tanda tentang akhir zaman. Dan bahkan terutusnya Nabi Muhammad itu ya merupakan tandanya akhir zaman. Karena kenapa Nabi Muhammad kalau diutus ketika di akhir? Dikarenakan agar supaya syariatnya Nabi Muhammad itu menyeluruh kepada manusia sampai ila yaumil qiyamah. Bahkan Nabi Isa pun ketika besok-besok turun, ketika di akhir zaman, maka Nabi Isa tidaklah menggunakan kitabnya lagi, tidak menggunakan syaratnya sendiri lagi, akan tetapi mengikuti terhadap syaratnya Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah kita sampai dalam bab 10 yang menerangkan tentang rindu. Apa rindu itu? Yang kemarin sudah menerangkan tentang cinta, sekarang adalah rindu. Rindu kepada orang-orang yang dicintai, rindu kepada suami yang telah meninggal dunia, rindu kepada Rasulullah, dan bagaimana kerinduan Rasulullah kepada kita. Ini berada dalam bab iskuh, yaitu bab rindu. Apa rindu itu? Wal Ghazali dinyatakan al-hubbu ibaratun an mailit tab'i ila syai'i al-muladdi. Bahwasanya cinta pada hakikatnya adalah satu ungkapan, condongnya hati, condongnya tabiat kepada sesuatu yang disenangi. Itu namanya cinta. Kalau kita condong kepada duniawi, yaitu sudah cinta kita kepada duniawi. Kalau hati kita condong beribadah kepada Allah, ya itulah tujuan kita hidup.
Kalau kita condong karena takut mati, ya itulah memang tujuan kita dalam mengarungi kehidupan itu. Bahkan para ulama itu ada yang mengatakan kematian itulah yang sangat luar biasa lezatnya. Kok bisa kematian ini merupakan sesuatu yang disenangi, yang berupa sesuatu yang lezat. Lezat itu, andaikan kita makan, itu merasa enak, sangat nyaman, luar biasa. Itu makanan lezat. Kalau cuma enak-enak biasa itu belum lezat. Tapi lezat ini di atasnya nyaman. Loh, kok bisa kematian ini, kata oleh para ulama, merupakan salah satu sesuatu yang mulad, sesuatu yang sangat lezat. Ini di atasnya nyaman. Maka dijawab oleh para ulama, dikarenakan tiada lain ketika kita sudah rindu pada Allah, kita rindu pada Rasulullah, maka tidak lain kita ingin berjumpa dengannya kecuali dengan caranya adalah mati. Bukan matinya yang lezat, tetapi setelah mati yang lezat, kata para ulama itu. Sehingga dia itu ingin merasakan terhadap kenyamanan setelah mati. Ketika meninggal dunia, dia juga merasakan kenyamanan. Dia merasakan sesuatu yang lezat. Lain dengan kita, lain dengan saya ini. Pada takut pada mati adalah takutnya luar biasa. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika meninggal dunia. Rasulullah ketika meninggal dunia oleh malaikat dicabut nyawanya dengan secara perlahan. Lalu Rasulullah mengatakan, itu Rasulullah mengatakan apa itu? Ada seruan. Nah, Rasulullah berbicara kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apakah seperti ini rasanya umatku ketika nanti meninggal dunia? Maka malaikat ini menjawab, ya Rasulullah, umatmu adalah umat biasa ya Rasulullah. Dia adalah manusia biasa. Sedangkan engkau Nabi, kita sudah sangat halus ya Rasulullah untuk mencabut nyawamu ya Rasulullah. Ketika dicabutnya Rasulullah ini, dua malaikat langsung ya mengiringi Nabi Muhammad ini. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua adalah malaikat maut untuk mencabut nyawanya Nabi itu. Maka tugasnya malaikat Jibril ini adalah menyampaikan terhadap apa yang akan diinginkan oleh Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad itu mendengar terhadap kabar tersebut bahwasanya Allah akan mengabulkan terhadap permintaanmu, maka Nabi Muhammad mengatakan, ya malaikat Jibril, kumpulkanlah kematian, kumpulkanlah sakitnya matinya umatku kepada diriku. Ini kata Rasulullah, ini kalau sudah bukan dikarenakan rindu tidak akan berkata seperti itu. Ini sudah melampaui batas daripada rindunya Rasulullah kepada umat-umatnya Rasulullah. Ini sudah di atasnya cinta, sudah di atasnya rindu ini. Kita kembali lagi kepada kitabnya, bahwasanya fa in takada zalikal mailu wa qawiya summiya isqan. Apabila condongnya kepada sesuatu yang diinginkan oleh kita itu kuat, kokoh, maka itu dinamakan dengan rindu. Jadi rindu itu di atasnya maqam muhabbah, di atasnya maqam cinta. Itu rindu. Fayujawizu ila ayyakuna rafiqan limahbubihi. Maka kerinduan itu akan menjadikannya sahabat kepada orang yang dicintai, akan menjadikannya kekasih kepada orang yang dicintai, dan dia rela untuk mengorbankan segala apa yang telah dimilikinya. Ala tara ila Zulaikha balagha biha min mahabbati Yusuf an dhahaba maluha wa jamaluha wa kana laha minal jawahir. Apakah engkau tidak melihat, engkau tidak mengingat terhadap cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Ketika Zulaikha ini sudah terkena mempunyai rasa kepada Nabi Yusuf, punya rasa cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan pangkatnya
dan hartanya, kecantikannya, semuanya didermakan, semuanya dikorbankan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal Zulaikha ini mempunyai banyak emas, mempunyai banyak berlian, dan juga mempunyai banyak kalung, yang kalungnya itu beratnya sampai 70 onta. Satu onta itu berapa kilo itu, seberapa itu? Ini beratnya kalungnya ini sebanyak 70 onta. Bila ditaksir sama-sama beratnya itu. Tapi ketika beliau itu tahu pada Nabi Yusuf, ketika kenal pada Nabi Yusuf alaihissalam, lalu dia itu merasakan cinta Nabi Yusuf. Wa qad anfaqatha kullaha fi mahabbati Yusuf, maka semua hartanya, bahkan dirinya, kecantikannya, kalungnya, duniawinya, semua didermakan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bahkan suatu hari Nabi Yusuf ini tidak kelihatan oleh Zulaikha. Maka Zulaikha mengatakan, "Maqala ra'aitu Yusufa al-yawm a'taituhu qaladatan tuniyahu hatta lam yabqa laha syai'un." Barang siapa yang telah melihat Nabi Yusuf di hari ini, maka akan aku berikan semua harta-hartaku, akan aku berikan semua kalung-kalungku, sehingga dia itu menjadi kaya secara dadaan. Dan Siti Zulaikha itu tidaklah menyisakan terhadap harta-hartanya kepada orang yang berkata seperti itu ketika hari itu. Barang siapa yang menemukan Nabi Yusuf, yang melihat Nabi Yusuf sekarang, saya akan memberikannya kalung dan akan saya berikan semua hartaku, kata Zulaikha kepada orang yang melihatnya. Wa kanat tamsi kulla syai'in bismi Yusuf, dan setiap kali Siti Zulaikha ini berjalan melewati sesuatu, maka sesuatu itu tergambar terdapat namanya Nabi Yusuf. Dan Siti Zulaikha ketika sudah dimampu cinta oleh Nabi Yusuf, maka dia akan melupakan terhadap segala sesuatu selain Nabi Yusuf. Ini termasuk min fartil ashi, ini sudah melewati batas terhadap kerinduannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa idza rafa'at rasaha, dan ketika Siti Zulaikha ini menengadahkan tangannya, menengadahkan kepalanya melihat ke langit-langit, maka dia akan melihat terhadap namanya Nabi Yusuf tertulis di dalam bintang-bintang. Tetapi waruya annaha lamma amanat wa tazawwaja alaihi salam, tapi ketika Zulaikha ini sudah menikah dengan Nabi Yusuf, sudah menikah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, mendapatkan terhadap apa yang diinginkan, beliau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiada lain yang dilakukan oleh Siti Zulaikha ini kecuali menyendiri daripada manusia, khalwat daripada manusia, tidak mau berkumpul dengan manusia, kumpulnya hanya mau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika sudah merasakan ibadah, sudah mengenal terhadap Tuhannya, yang asalnya orang tersebut ingin mencelakai terhadap Nabi Yusuf dikarenakan kecintaannya, ketika dia itu menjadi orang yang kufur kepada Allah, tapi ketika dibalik hatinya oleh Allah, siapa yang tahu terhadap takdirnya manusia ini? Siapapun di antara kita ini, bahkan saya pun yang ada di depan ini, belum tentu oleh Allah nanti diselamatkan. Semoga kita nanti dimatikan daripada husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Saya yang menyampaikan ini lebih sedikit dosanya daripada jenengan ini semua. Bisa jadi dosa-dosa saya itu lebih banyak daripada jenengan-jenengan semua yang ada di sini. Tapi ini merupakan ta'lim, yang merupakan sesuatu kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang kitmul ilmi, orang yang menyimpan ilmu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi saya ini adalah bukanlah mengajari, akan tetapi kita belajar bersama tentang karangan-karangannya
para ulama. Tidak ada yang tahu, bahkan andaikan ada di antara kita saat ini, di antara tetangga kita yang ahli narkoba, ketika dia nanti sudah mengenal terhadap Allah, bisa jadi dia itu menjadi orang yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang-orang yang ahli zina saat ini bisa jadi 1 jam lagi, bisa jadi 1 hari lagi dia bertobat pada Allah sehingga ibadahnya lebih tinggi daripada kita. Maka kita tidak diperbolehkan untuk memandang lemah, memandang hina kepada orang lain. Bahkan mata yang memandang hina kepada orang lain itu adalah mata yang tidak pantas melihat Rasulullah. Maka jangan sampai kita ini memandang hina, memandang lemah kepada orang lain. Terlebih kepada istri-istri kita yang menjadi istri kepada suaminya. Jangan sampai memandang lemah memandang hina kepada orang lain. Ketika ada orang berbuat fasik, tangga kita berbuat fasik, doakan semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita larut di dalam menghina tersebut. Jangan sampai. Itu berbahaya, sifat tersebut berbahaya. Karena kalau sudah kita larut dalam untuk ikut menghina orang lain, walaupun secara sosial atau secara aini, secara zahir, dia itu menyalahi terhadap syariatnya Allah sumpamanya. Habdum minan nasnya juga jelek kepada sesama manusia. Doakan. Karena di saat itu kalau andaikan ada pemimpin seperti itu, lalu ternyata pemimpin tersebut berbuat dolim atau berbuat sesuatu kejelekan, kalau kita doakan ketika itu didolimi oleh pemimpin tersebut. Kita mengangkat tangan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya diberi petunjuk orang tersebut, maka insya Allah akan diterima, pasti diterima doa-doa kita. Wa takhallat ibadah. Bahkan Nabi Yusuf pun alaihissalam ketika mengajak berjima kepada Siti Zulaikha, mengajak hubungan dengan Siti Zulaikha, maka kalau Nabi Yusuf mengajaknya malam hari, maka Siti Zulaikha ini mengatakan, wahai Nabi Yusuf, mohon maaf, besok saja, besok pagi aja, besok siang aja kita berhubungan. Ini kata Siti Zulaikha ini. Ketika Nabi Yusuf sampai malam sampai siangnya mengajak lagi Nabi Yusuf kepada Siti Zulaikha untuk berhubungan, maka Siti Zulaikha mengatakan tundalah sampai malam hari. Ketika malam harinya sampai mengajak lagi, tundalah sampai siang hari. Wahai Nabi Yusuf, memang dulu ketika aku belum beriman kepada Allah, aku belum tahu terhadap Allah, maka aku tergila-gila kepadamu. Akan tetapi saya mohon maaf Nabi Yusuf, bahwasanya aku lebih merasakan lezat beribadah kepada Allah daripada berbaur dengan manusia, bahkan denganmu. Maka sebagai suami Nabi Yusuf alaihissalam ini juga memerintahkan, juga menyampaikan terhadap syaratnya Allah Subhanahu wa taala. Aku mengajakmu untuk berhubungan, ini juga salah satu syaratnya Allah, salah satu kewajibanku sebagai suami untuk aku penuhi kepada istriku. Maka ketika mendengar hal sedemikian, Siti Zulaikha, kalau memang itu adalah perintah Tuhanmu, kalau itu adalah memang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku mau untuk berhubungan denganmu. Dan Nabi Yusuf memberitakan bahwasanya kalau nanti engkau melahirkan seorang anak, maka akan melahirkan seorang nabi, adalah itu nabi yang hebat-hebat, yang luar biasa. Ini kata Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ketika mendengar sedemikian, Siti Zulaikha menerima dan mau berhubungan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini sangat luar biasa, ini cintanya Nabi Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Lalu ketika Nabi Yusuf sudah diperoleh, maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang orang-orang yang ingin merasakan lezatnya keimanan itu ada 3 caranya.
Orang yang ingin merasakan nyaman beriman kepada Allah, kalau sudah nyaman beriman kepada Allah, maka dia akan merasakan nyaman untuk beribadah kepada Allah. Nyaman ketika harta-hartanya semua diinfakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Barang siapa yang berada, tiga hal ini berada dalam dirinya, berada dalam hatinya, maka dia akan merasakan terhadap manisnya keimanan. Apa itu yang tiga? Yang pertama adalah ayyakuna Allah rasuluhu ahabba mimman siwahu. Allah dan Rasulnya menjadi prioritas utama dalam kecintaannya. Allah dan Rasulnya menjadi orang yang pertama dalam hatinya, tidak ada yang lain. Ini kalau ingin merasakan manisnya keimanan seperti itu. Cintailah Allah, cintailah Rasulullah di atas apapun. Ini kata Rasulullah. Kalau ini sudah banyak dilakukan oleh para sahabat, di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika terjadi perang Tabuk, maka Abu Bakar As-Siddiq ini Rasulullah mengadakan mobilisasi, Rasulullah mengadakan gerakan, barang siapa di antara kalian yang mau untuk menafkahkan terhadap harta-hartanya, maka akan dijamin masuk surga. Maka hadis ini didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bergegas pulang ke rumahnya, lalu mengambil seluruh hartanya, mengambil seluruh uangnya yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan pakaiannya pun itu diambil oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dibawa pada Rasulullah, dan Rasulullah tertawa ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, betapa banyak yang kau bawa Abu Bakar. Kamu mempunyai seorang keluarga, kamu mempunyai anak, kamu mempunyai putri. Terus hal taraktum syai'an li ahlika ya Abu Bakr. Apakah kamu meninggalkan sesuatu harta untuk anak-anakmu, untuk keluargamu? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menanggapi itu juga tersenyum pada Rasulullah. Ini kalau sudah sama-sama alim, sama-sama solehnya, ini bertemu sama-sama orang dicintai oleh Allah, bertemu, ini akan menjadi sesuatu momen yang luar biasa, momen yang sangat indah. Lalu tersenyum Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, aku tidak meninggalkan apapun kepada keluargaku, tetapi aku meninggalkan wa taraktu li ahli lillahi wa rasulihi. Aku meninggalkan keluargaku, yaitu kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya, yaitu engkau ya Rasulullah. Ini sekata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah suatu muhabbah yang luar biasa, suatu kerinduan yang luar biasa. Bahkan diceritakan juga ada seorang yang sangat tergila-gila kepada Laila. Setiap melihat dinding maka tertulislah nama Laila. Setiap dia melihat sesuatu maka tertulislah juga namanya Laila. Itu hampir sama dengan ceritanya Siti Zulaikha yang di atas tadi. Bahkan wakil lahu yawman aw matat Laila. Maka dikatakan kepadanya suatu hari, apakah Laila sudah meninggal dunia? Maka orang laki-laki ini mengatakan, innal laila fil qalbi lam tamut ana lail. Bahwasannya Laila itu sudah ada dalam hatiku, dan sampai kapanpun dia itu tidak akan meninggal dunia, kecuali aku meninggalkan dunia ini juga. Dan ketika sampai dia itu lewat terhadap rumahnya Laila, lalu melihat dindingnya, fanadara ila samai, lalu melihat terhadap langit-langit, faqilahu ya majnun la tandur ila sama. Sudah seperti orang gila, bahkan dia itu sudah dianggap orang gila oleh orang. Sudah dipanggil oleh orang gila, janganlah engkau melihat pada langit-langit, janganlah engkau menengadahkan kepalamu kepada langit. Saya tidak melihat langit, akan tetapi yang saya lihat adalah Laila. Ini kata orang yang gila kepada Laila tersebut. An aktafi binajmin yaqudillu ala dari Laila.
Walaupun aku tidak melihat terhadap Laila, akan tetapi aku cukuplah melihat terhadap bintang-bintang yang sinarnya berada di atas rumah Laila. Ini ada seorang habaib yang luar biasa, keturunan Rasulullah SAW, yaitu Syekhul Hariri. Yaitu beliau salah satu ulama, mungkin di Madinah, kalau nggak Mekah di Madinah, itu namanya Syekhul Hariri. Beliau sangat cinta pada Rasulullah, sangat rindu pada Rasulullah, sehingga beliau itu ketika waktu sakitnya, beliau itu diperiksa oleh dokter, dilarikan ke rumah sakit. Ternyata Syekh Hariri ini tidak dalam, ketika dilihat oleh dokter, ketika dirongsong oleh dokter, ternyata hatinya jantungnya Syekh Hariri tidak ada. Jantungnya Syekh Hariri ini tidak ada. Takjub semua dokter-dokter ini. Baru kali ini aku menemukan manusia yang tidak mempunyai jantung, tidak mempunyai hati, kata dokter ini. Kenapa dia kok masih hidup? Kenapa dia kok bisa hidup? Maka ketika Syekh Hariri ini sadar, ditanyakan oleh dokter tersebut, wahai Syekh Hariri, tadi kita bersama-sama merongsong terhadap badanmu, tetapi kenapa di dalam badanmu ternyata tidak ada jantungnya, tidak ada hatinya? Maka Syekh Hariri mengatakan, aku rindu pada Muhammad, aku rindu pada Rasulullah, hatiku sudah ada di makamnya Rasulullah SAW. Itu karena kerinduannya Syekh Hariri kepada Rasulullah. Jantungnya Syekh Hariri sudah tidak ada dalam dirinya, akan tetapi sudah ada di dalam makamnya Rasulullah bersama Rasulullah. Zaid bin Harisah ketika mendengar Rasulullah SAW meninggal dunia, maka tiada lain yang dipinta oleh Zaid bin Harisah. Beliau menengadahkan tangannya, ya Allah, setelah Muhammad ini meninggal dunia, maka aku minta kepadamu, engkau butakan mataku ya Allah. Aku tidak rela, aku tidak ridho setelah Muhammad meninggal aku melihat pada selainnya Nabi Muhammad. Ini adalah rasa cintanya Sayyidina Zaid bin Harisah kepada Rasulullah. Lalu ketika itu karena anak sahabat, ini Zaid bin Harisah ini adalah seorang petani. Seorang petani atau seorang pengembala. Ketika mendengar kabar Rasul meninggal dunia dalam pengembalaannya, dia berdoa seperti itu, dan ketika itu pula Allah membutakan matanya Zaid bin Harisah. Begitu juga yang dialami oleh Habibuna Mundir bin Mundir radhiyallahu anhu. Beliau pernah bermimpi Rasulullah, lalu ketika mimpi Rasulullah, beliau peluk kakinya lalu mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar supaya Allah menjadikan mataku buta ya Rasulullah. Aku tidak mau untuk melihat kepada selainmu ya Rasulullah. Aku ingin selalu melihatmu ya Rasulullah. Biarkan aku buta mataku ya Rasulullah ketika nanti hidup, dan biarkan aku melihatmu di dalam kegelapan mataku ini. Ini kata Habib Mundir ini. Banyak ulama-ulama yang menjadi wali itu dikarenakan rasa rindunya kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila engkau mengatakan cinta kepada Allah,